Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyidna hallatal wadani fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyidna hallatal wadani fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيدنا نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أبناء وأحبائي الطلاب والطالبات أيها المستمعون والمستمعات في كل مكان أيها المسلمون والmuslimat, alhamdulillah wa syukurulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat bersama-sama meneruskan pengajian kita dari Musalla Al-Abrar. Pengajian kita pada pagi hari ini dari kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Qala al-mufassiru rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi syaikhina fid dharain amin. Ila an qala wa qawluhu ta'ala wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Oh, ini sudah. Sudah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Hadhil ayatul karimatu rafi'atun lima kana alaihi al-amru fi ibtida'il Islam. At-talaq marratani, talak dua kali. Talak itu dua kali. Fa imsakun bima'ruf, maka ditahan dengan cara yang baik, maksudnya dirujuk. Au tasrihum bi ihsan, atau dilepas dengan cara yang baik. Kalau talak dua kali masih boleh ditahan, dirujuk, dan boleh dilepas. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an, dan tidak boleh kamu mengambil apa yang pernah kamu berikan mereka
sesuatu apapun, illa yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau ada kekhawatiran tidak akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, dan sekiranya kamu khawatir tidak akan melaksanakan perintah-perintah Allah, syariat Allah, fala junaha alaihima fi mabtadat bih, maka tidak ada kesalahan ke atas mereka berdua tentang apa yang mereka fidyahkan atau tebus. Tilka hududullah, itulah syariat Allah, fala ta'taduha, dan janganlah melampauinya. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humul zalimun, dan barang siapa yang melampaui syariat Allah maka mereka itu adalah orang zalim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah, maka apabila diceraikan lagi setelah 2 kali, ceraikan lagi berarti ketiga, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal baginya setelah itu, hatta tankiha zawjan ghairah, sehingga mantan istri itu menikah suami yang lain, laki-laki yang lain. Fa in talaqaha, maka sekiranya diceraikan lagi, fala junaha alaihima ayyataraja'a, maka tidak ada kesalahan ke atas mereka berdua untuk kembali. In dhanna ayyuqima hududallah, sekiranya mereka berkeyakinan atau menyangka bahwa mereka akan melaksanakan syariat Allah. Wa tilka hududullah yubayyinha liqaumin ya'lamun, dan itu adalah syariat Allah dijelaskan kepada orang-orang yang mengetahui. Maksudnya orang-orang yang ingin mengetahui. Ini hukum talak. Hukum talak, dan ini dalil-dalilnya. Yang ayat yang lewat menjelaskan iddah. Kemudian ini menjelaskan mengenai talak 1, 2, dan 3, dan mengenai khulu. Khulu itu adalah tebusan talak, itu khulu. Ayat ini mengangkat dimakan alil amru fi ibtida'il Islam. Rafi'ah artinya mengangkat, menghilangkan apa yang ada pada permulaan Islam. Min anna rajula kana haqqu bi raj'ati imra'atihi wa in talaqaha mi'ata marrah. Permulaan Islam atau zaman jahiliyah, bahwa suami lebih berhak untuk merujuk istrinya walaupun diceraikan 100 kali talak. Walaupun 100 kali. Itu cara orang-orang jahiliyah. Cerai, rujuk. Cerai, rujuk. Cerai, rujuk. Cerai, rujuk. Rujuk terus. La ilaha illallah. Orang jahiliyah ini tujuannya menyiksa, menyakiti istri. Ceraikan, mau habis iddahnya rujuk, ceraikan lagi. Mau habis iddahnya rujuk, ceraikan lagi. Terus sampai 100-200 kali. Madamat fil iddah, selama dia dalam iddah. Jadi pada permulaan Islam dan sebelumnya zaman jahiliyah, bahwa seorang suami lebih berhak untuk merujuk istrinya walaupun diceraikan 100 kali talak selama istri itu masih dalam iddah. Falamma kana hadza fihi dararun ala zawjat qassarahumullahu ta'ala ila 3 talaqat wa abaha ar-raj'ata fil marrati was-sintaini wa abanaha bil kulliyah fi thalithati. Falamma kana hadza fi dharar, jelas yang sedemikian ini ada mudarat bagi istri, memudaratkan istri. Cerai, rujuk. Cerai, rujuk. Cerai, rujuk. Terus kan kalau dia cerai kan tidak digauli, dia tidak akan tidur bersama. Jadi tujuannya supaya tidak tidur bersama, terus diceraikan, dirujuk, ceraikan, dirujuk, ceraikan, dirujuk, terus
maka si istri akan mudarat, akan merasakan mudarat, karena dia takut juga istri ini, karena yang berhak merujuknya ya suami, baik di zaman jahiliyah dalam permulaan Islam juga, fi ibtidail Islam. Maka ini menyakiti istri. Jadi dia bergantung dia tidak istri dan istri. Jadi memudaratkan istri. Maka Allah Subhanahu wa taala qassarahumullah ila thalathi talaqat. Maka Allah membatasi mereka kepada 3 kali talak, 3 kali cerai. Kalau sudah 3 kali, sudah tidak boleh lagi rujuk. Kalau sebelum Islam atau dalam permulaan Islam boleh, walaupun 100-200 kali cerai, tidak jadi masalah. Artinya ini termasuk asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini karena zaman jahiliyah menceraikan istrinya, kemudian dirujuk walaupun 100 kali talak, kemudian dibatasi oleh Al-Quran, dibatasi oleh Allah. Yang boleh rujuk itu hanya sampai 2 kali cerai. Kalau sudah 3 kali tidak boleh lagi rujuk. Wa bahar raj'ata fil marrati wasintaini, dan dibolehkan rujuk pada kali pertama dan kedua. Wa abanaha bil kulliyah, dan diputuskan secara keseluruhan fi tsalitsati, pada kali yang ketiga. Maka kalau sudah 3 kali cerai tidak boleh lagi rujuk, tidak boleh, biarkan dia pergi cari suami yang lain, sudah tidak boleh lagi. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Qala Abu Dawud rahimahullahu taala fi sunanihi, babu naskhil muraja'ati ba'da talaqati thalath. Haddatsana Ahmad bin Muhammad al-Maruzi, haddatsani Ali bin Husain ibn Waqid an abihi an Yazid bin Nahwi an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna al-ayata. Wa dhalika anna ar-rajula kana idza talaqa imra'atahu fa huwa ahaqqu bi raj'atiha wa in talaqaha thalathan fa nasakha dhalika fa qala ta'ala at-talaqu marratan. Ini kalau menurut Ibnu Abbas bahwa at-talaqu marratani ini nasikh pada firman, nasikh untuk firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu minna wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka. Kemudian itu dimansuhkan dengan firman Allah, at-talaqu marratan, talak yang boleh dirujuk hanya 2 kali, kata al-Imam, kata Ibnu Abbas. Wa rawahu an-Nasa'i an Zakaria ibn Yahya an Ishaq ibn Ibrahim an Ali ibn al-Husain bihi, wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Harun bin Ishaq haddatsana Abdatu ya'ni ibn Sulaiman an Hisham bin Urwah an Abi anna rajulan qala limra'atihi la utalliquki abadan wa la awiki abadan. Qalat wa kaifa dhalik? Qala utalliqu hatta idza dana ajaluki raja'tuki. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika
fa anzalallahu azza wa jalla at-talaqu marratan. Ini sababun nuzul. Diriwayatkan bahwa ada seorang di zaman Nabi, ada seorang berkata kepada istrinya, la utalliquki abadan, aku tidak akan menceraikan kamu selama-lamanya. Wala awiki abadan, dan aku tidak akan menahan kamu selama-lamanya. Qalat wa kaifa dzalik, maka istrinya bertanya, bagaimana yang sedemikian itu? Qala, dia berkata, utalliqu hatta idza dana ajaluki raja'tuki, aku akan menceraikan sehingga apabila akan hampir selesai ajalmu, maksudnya iddahmu, raja'tuki, aku merujuk kamu. Jadi dia tidak diceraikan dan tidak ditahan, artinya dia tidak melepasnya dan tidak menahannya. Lepas, tahan, lepas, tahan, lepas, tahan, pastan. Maka si istri ini merasa tidak puas, merasa teraniaya, merasa terzalimi, merasa tersakiti. Maka dia pergi mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka dia lapor kepada Nabi. Akhirnya turun firman Allah, at-talaqu marratan, talak yang boleh dirujuk hanya 2 kali saja. Apabila sudah ketiga, sudah tidak boleh lagi rujuk. Boleh kembali tapi nanti dengan syarat, ada syaratnya. Jadi talak 1 masih boleh rujuk, tidak ada syarat apa-apa, gratis, kembalikan. Tidak perlu mahar baru, tidak perlu akad nikah, tidak perlu. Hanya dia bilang, aku rujuk kamu, serang. Itu talak pertama. Nah, kalau 1 talak tidak perlu apa-apa, hanya perlu lafaz. Kalau mazhab Syafi'i perlu dilafazkan, raja'tuki, atau aku rujuk kamu. Kalau mazhab yang lain boleh tanpa lafaz, tanpa melafazkan, serangan fajar selesai, tidak perlu dilafazkan. Kalau mazhab Hanafi serang selesai, berarti rujuk. Tapi kalau Syafi'i dilafazkan dulu katanya, baru diserang. Ini talak pertama. Kedua, tanpa apa-apa. Tapi kalau sudah talak 3, mau mengembalikannya ada syarat. Nanti ada syaratnya. Dia harus menikah dengan laki-laki lain dulu, kemudian dia gauli dia masuk. Kalau tidak masuk tidak boleh juga. Kemudian akad nikah baru, mas kawin baru, hantaran baru, semuanya baru. Mas kawinnya baru, sorong serahnya baru, nyongkolannya baru, kecimolnya baru, gendang beliknya baru, semuanya baru, seperti tidak pernah menikah sebelumnya sama dia. Kan berat syaratnya kalau sudah 3 kali talak. Kalau 1-2 masih sekedar dirujuk saja, tidak perlu apa-apa lagi. Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jangan menyakiti perempuan, supaya jangan menyiksa, menganiaya, memudaratkan istri. Kalau sudah kali ketiga, ya dia carilah jalan hidupnya. Dan kali ketiga itu biasanya ujian berat. Ujiannya berat. Kenapa sampai terjadi Cina buta? Karena ujiannya sangat berat. Cina buta katanya, bercina buta. Karena orang Cina dia boleh menceraikan istrinya setelah dicarikan pasangannya. Contohnya dia mau menceraikan istrinya, nanti tapi dicarikan penggantinya dulu.
Tidak boleh dia ceraikan begitu saja lepas. Carikan penggantinya dulu. Nah, nanti dia bilang, aku akan menceraikan kamu, tapi sabar dulu, saya carikan yang bagus. Carikan laki-laki yang bagus. Maka dikatakan zina buta. Kenapa terjadi? Karena mantan suami itu akan mendapat ujian yang berat. Katanya kalau orang menceraikan istrinya 3, maka setelah itu dia akan menyesal dan akan lebih cinta daripada waktu zaman dulu, permulaan waktu pacaran. Lebih cinta lagi. Dia akan merasakan sakit karena makanannya akan dimakan oleh orang lain. Sakit kan? Sakit katanya. Karena kan dia akan nikah dengan laki-laki lain. Dan itu syaratnya, syarat. Hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki, kata Rasul kan. Itu syarat. Harus dimakan, kalau tidak dimakan tidak sah. Jadi di situ dia akan merasa sakit, merasa cemburu. Makanya Cina buta itu, orang yang sanggup diupah itu namanya ataisul musta'ar, kambing sewaan. Kalau ada orang mau disewa untuk bercina buta, kalau menurut Nabi itu kambing sewaan. Kan disewa dia, karena dia teringin mau mengembalikan istrinya kan, rindu kepada istri walaupun dia sudah tua-tua. Ini kakek ceraikan nenek 3 talak. Allah, akan sakit kakek ini. Maka dia carilah orang. Kan dia mau mengembalikan nenek kan, karena cintanya itu melebihi cinta waktu pacaran dulu katanya. Orang yang menceraikan istrinya 3 tuh menyesal luar biasa dan sangat cinta. Tapi tidak ada daya upaya untuk mengembalikannya, harus dia menikah dulu sama laki-laki lain kan. Ini nenek-nenek, siapa mau menikah dengan dia? Tidak ada kan. Makanya disewa remaja. Jangan disewa yang tua. Kalau yang tua disewa kan tidak bisa masuk, nanti tidak sah. Kalau dicari yang tua-tua yang sudah khusyuk, yang sudah menyatu dengan bumi, tidak sah dia nanti, kan tidak bisa. Karena syaratnya harus digauli, baru bisa dikembalikan. Kalau disewa yang uzur-uzur, yang tidak bisa sini. Karena syarat itu syaratnya harus digauli, baru diceraikan, baru nanti. Dicarilah remaja-remaja yang kuat, yang sehat, yang tegangan tinggi. Diupah dia. Mat, ini saya upah 5 juta. 5 juta untuk apa? Ini mantan istri nenekmu itu. Kita akan nikahkan kamu, nanti kamu dapat 5 juta. Mau, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? 1 menit saja. Kamu menikah dengan dia 1 menit, terus ceraikan. Yo, kenapa 1 menit? Kalau enak kan saya teruskan. Enggak, katanya. Jangan. Kamu ceraikan terus. Ini uang nih 5 juta. Baik nah. Masukkan kamar. Kan sudah akad nikah. Masukkan kamar, dia tunggu di pintu. Mantan suaminya itu nunggu. Kakek ini nunggu di pintu. Sudah? Belum, cepat katanya. Ditendang pintu. Sabarlah, kita belum, ini baru buka pakaian. Ndak sabar. Ndak sabar ke kakek, sabar katanya. Ndak ada sabar katanya. Cepat. Baiklah. Sudah keluar.
Dikasih tempo 1 menit saja, sekedar masuk angkat. Jangan lama-lama katanya. Jangan lama-lama, sebentar saja. Yang penting kan masuk. Yang penting idkhalul hasyafah. Kalau bisa jangan semuanya, hasyafah saja. Sekedar syarat saja. Sekedar syarat. Itu sebabnya Cina buta itu haram. Biasanya begitu. Dikasih upah, masukkan akad nikahkan, kemudian masukkan kamar, tunggu di pintu. Disuruh cepat-cepat. Karena dia khawatir. Kalau dia lama-lama, dia akan mengandung nanti. Kan? Jadi si istri itu nanti kalau dia masih muda kan, nanti mengandung dia. Kalau dia mengandung dari suaminya yang kedua ini, wah lama dia menunggu kan sampai dia lahir kan eddahnya. Dia ini mau cepat ini, mau kembalikan mantan istrinya. Tiba-tiba mengandung. Wah, tidak jadi kadang-kadang dia. Kalau dia mengandung dari suami yang kedua, ya tidak jadi. Karena dia akan menunggu 9 bulan kan, nunggu kelahiran. Eddahnya itu, eddahnya. Makanya disuruh cepat. Terus. Jangan lama-lama katanya. Jangan dibiarkan lama-lama. Sebentar saja. Terus. Sudah dikasih upah kan? Dikasih. Sekedar syarat. Allah, itu sebabnya haram. Berat. Makanya talak 3 itu jangan sekali-kali. Mazhab yang 4, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan mayoritas ulama dan mayoritas sahabat bahwa talak 3 dengan 1 ucapan jatuh 3. Ini berat. Mazhab yang 4 ini, 4 mazhab. Hanya Imam Ibnu Taimiyah saja mengatakan 1. Mayoritas ulama dan sahabat mengatakan talak 3 dengan 1 ucapan jatuh 3. Itu bahaya menyebut angka. Gak usah. Kalau ada suami ingin mentalak istrinya, jangan sebut angka, itu bahaya. Kalau dia mengatakan aku talak kamu 3, jatuh 3. Padahal 1 ucapan kan, 1 kali ucapan, 1 kalimat, tapi jatuh 3. Bukannya 1 kali ucapan jatuh 1, tidak. Sesuai dengan angka yang disebut. Kalau dia bilang aku ceraikan kamu 2, jatuh 2. Aku ceraikan kamu 1000, jatuh 3. Bahaya nyebut angka. Bahaya. Itu semua ulama atau mayoritas semua mazhab yang 4. Hanya Ibnu Taimiyah yang mengatakan 1 kali ucapan jatuh 1. Aku ceraikan kamu 3, jatuh 1. Tapi mazhab yang 4 jatuh 3. Itu beratnya. Berat menyebut-nyebut talak. Apakah harus dikhitab? Apakah harus ijab kabul? Tidak. Tidak wajib ijab kabul. Artinya tidak seperti nikah. Tidak harus dia bilang sama istrinya, aku talak kamu 3, aku terima. Tidak perlu. Karena ada orang tidak paham. Saya menceraikan istri saya tapi tidak di depannya katanya. Walaupun di belakangnya, walaupun di sampingnya jatuh. Walaupun di tempat yang jauh, tidak di satu majelis, jatuh. Walaupun dia tidak tahu, jatuh. Karena tidak wajib dia tahu. Hanya sunat saja diberitahu. Itu hubungan suami dengan Allah. Itu bahaya. Jadi ucapan talak, cerai, berseang, megat, itu jangan dibuat permainan. Karena main-mainnya pun jatuh. Main-mainnya serius, apalagi seriusnya serius. Kan kata Rasul, ada yang 3 main-mainnya serius. An-nikah, rujuk, wa tolak. Ini walaupun main-main jatuh. Nikah, talak, rujuk. Makanya tidak boleh dia main-main.
Kalau marah-marah, terlalu marah, pakailah kinayah. Jangan pakai yang sharih. Yang sharih ini ada niat atau tidak jatuh. Kalau yang sharih. Kalau yang kinayah kan harus ada niat. Ada niat. At-talaqu marratani. Talak itu hanya 2 kali yang boleh rujuk maksudnya. Wa hakadha rawi Ibnu Jarir tafsirihi min tariqi Jarir bin Abdul Hamid wa Ibn Idris wa rawahu Abd bin Humaid fi tafsiri an Ja'far bin Aun kullihim an Hisham an Abi qala kana ar-rajulu ahaqqu ahaqqa bi raj'ati imra'atihi wa in talaqaha ma syaa ma damat fil iddati wa inna rajulan minal ansar ghadaba ala imra'atihi faqala wallahi la awiki wa la ufariquki qalat wa kaifa dhalik qala utalliquki فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. Ini sebelum Islam atau permulaan Islam. Kana rajulu, seorang suami, ahaqqu lebih berhak biraja'ati imra'atihi dengan merujuk istrinya. Wa in talaqaha ma syaa, walaupun dia ceraikan beberapa kali yang dia inginkan. Madamat fil iddati, selama istri itu masih dalam iddah. Wa inna rajulan minal ansar, dan sesungguhnya seorang laki-laki daripada kaum Ansar, ghadiba, marah, alam raati, ke atas istrinya. Wa qala wallahi, maka dia berkata demi Allah, aku tidak akan menahan kamu dan tidak akan melepaskan kamu. Qalat wa kaifa dzalik? Bagaimana? Tidak menahan dan tidak melepas. Itu dijelaskan. Aku ceraikan kamu apabila hampir habis ajalmu, maksudnya habis iddahmu, aku rujuk kamu. Kemudian aku ceraikan kamu apabila hampir mau habis iddahmu, aku rujuk kamu. Terus talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk. Maka disebut yang sembilan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu azza wa jalla at-talaqu marratan. Maka diturunkanlah oleh Allah firman-Nya at-talaq marratan, talak yang boleh dirujuk hanya 2 kali saja. Qala fastaqbalan nasu talaqa man kana talaqa wa man lam yakun talaqa. Fastaqbalan nasu talaqa, maka orang-orang menerima talak. Mangkana talaqa malam yakun talaqa, artinya bahwa orang-orang menahan diri untuk berhati-hati daripada talak, menceraikan istri. Wa qara Abu Bakar bin Mardawai min tariqi Muhammad bin Sulaiman an Ya'la bin Shabib maula Zubair an Hisham an Abi an Aisyah radhiyallahu anha fa dzakara bina ma taqaddama rawi Tirmidzi Qutaibah an Ya'la bin Shabib bihi thumma rawahu an Abi Quraib an Ibni Idris an Hisham an Abi mursalan wa qala hadza asah. Wa rawal Hakim al-Raqih min tariqi Yaqub bin Humayd bin Kasib an Ya'la bin Shabib wa qala sahih isnad. Thumma qala Ibnu Mardawai Hadatsana Muhammad bin Ahmad ibni Ibrahim, hadatsana Ismail bin Abdillah, hadatsana Muhammad bin Humaidin, hadatsana Salamah bin al-Fawli an Muhammad bin Ishaq an Hisham bin Urwah an Nabi an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun litalaqi waqtun yutalliqu ar-rajulu imra'atahu thumma yuraji'uha ma lam tanqadhil iddatu wa kana baina rajulin minal ansar wa baina ahlihi ba'du ma yakunu bainan nas wa qala wallahi la atrukannaki
La aiman wala dzata zaujin. La aiman ay la armalan. La aiman wala dzata zaujin faj'al yutalliquha hatta idza kadatil iddatu an tanqadi raja'aha fafa'ala dzalika miraran fa anzalallahu azza wa jalla fi at-talaqu marratani fa imsakum ma'rufin bi ihsan. Ini semua asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Fa waqata talaqa thalathan la raja'ata fi ba'da tsalitsah hatta tankiha zaujan ghairahu. Maka diberikan batas talak itu 3, tidak ada rujuk padanya setelah 3, sehingga dia menikah laki-laki selainnya. Sehingga dia menikah dulu laki-laki yang lain. Wa hakadha wa qaulu ta'ala fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan ay idza talaqa ay idza talaqaha ay idza talqatuha wahidatun aw ithnataini idza talqatuha wahidatan aw ithnataini fa anta ay idza talaqtaha wahidatan aw ithnataini fa anta mukhayyarun fiha ma damat iddatuha baqiyatan baina an taruddaha ilaika nawiyan al-islah biha wal ihsan ilaiha wa baina an tatrukaha hatta tanqadhiya iddatuha fatabina minka wa tutliqu sarahaha muhsinan ilaiha la tadhlimuha min haqqiha syai'an wa la tudaribuha. Kata ini mukhayyar, diberi pilihan. Idza talaqta wahidatan aw ithnataini, apabila kamu menceraikannya 1 atau 2, fa anta mukhayyarun, maka engkau diberikan pilihan. Atau fa anta mukhayyirun, maka kamu memilih fiha padanya madamat iddatuha baqiyatan, selama iddahnya masih ada. Di antara antarudda ilaika, kamu kembalikan dia kepadamu, maksudnya kamu rujuk dia nawian, dengan niat al-islah biha, dengan niat mendamaikan diri dengan dia, wal ihsan ilaiha, dan berbuat baik kepadanya. Jadi seorang suami yang menceraikan istrinya 1 atau 2, itu dia ada pilihan di antara merujuknya selama masih iddahnya, di antara merujuknya dengan niat untuk islah, dengan niat untuk kebaikan, dengan niat untuk menjaga masa depan anak-anak, itu islah. Tapi kalau tidak bisa juga, maka ada pilihan lain juga, anta turukaha, kamu tinggalkan dia, tidak usah dirujuk, hatta tanqadhiya iddatuha, sehingga habis iddahnya, fatabinu minka, maka kemudian dia putus daripadamu, maksudnya dia bain. Kalau sudah habis iddahnya berarti sudah bainunatan sugro. Kalau dia sudah habis iddahnya berarti sudah putus, tidak ada lagi hubungan, tidak boleh dirujuk. Kalau sudah habis iddahnya kan nggak boleh dirujuk, berarti sudah putus. Kalau suami dia boleh memilih antara merujuknya dengan melepasnya. La tawlimuha, kamu lepaskan dia dengan cara yang baik, dan jangan menzaliminya, jangan menzalimi haknya, dan jangan memukulnya, dan jangan mendendam. Wa qala Ibnu Abi Talhah an Ibnu Abbas qala idza talaqa rajulu imra'atahu tatliqataini falyattaqillaha fi dzalik ay fi tsalitsah fa imma ay yamsikaha
bima'rufin fayuhsinu sahabataha aw yasrahuha biihsanin falyadhlimha min haqqi syai'a. Wa qala Ibnu Abi Hatim akhbarana Yunus bin Abdul A'la qira'atan akhbarana Ibnu Wahbin akhbarani Sufyan Tsauri hadatsani Ismail bin Sami'in qala sami'tu Aba Razin yaqulu ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita qaula Allah azza wa jalla fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan aina tsalitsah qala at-tasrihu bi ihsan. Wa rawahu Abdu bin Humaid fi tafsirihi wa lafdhuhu akhbarana Yazid bin Abi Hakim an Sufyan an Ismail bin Sami' an Aba Razin al-Asadi yaqul qala rajulun ya Rasulullah ara'aita qaula Allah ta'ala at-talaqu marratani fa ayna ats-tsalitsah qala at-tasrihu bi ihsan. Wa rawahu al-Imam Ahmad aidan wa kadza rawahu Sa'id bin Mansur an Khalid bin Abdillah Ismail an Ismail bin Zakaria bi Muawiyah an Ismail bin Sami' an Abi Razin bi wa kadza rawahu Ibn Marduwai aidan min tariqi Qais bin Rabi' an Ismail bin Sami' an Abi Razin bi mursalan wa rawahu Ibn Marduwai aidan min tariqi Abdul Wahid bin Ziyad an Ismail bin Sami' an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara thumma qala hadatsana Abdullah bin Ahmad ibni Abdur Rahim hadatsana Ahmad bin Yahya hadatsana Abdullah bin Jarir ibni Jabalatin hadatsana Ibnu Aisyah hadatsana Ahmad bin Salam wa hadatsana Anas bin Malik qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dzakarallahu talaqa marrataini fa ayna tsalitsah qala fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. At-talaqu marratani, talak itu 2 kali. Mana yang ketiga? Kata para sahabat, yang ketiga itu fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Artinya ditahan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, atau dilepas dengan cara yang baik. Itu yang ketiganya katanya. Nah, ketiganya itu pilihan. Kalau sudah 2, pilih antara menahannya, artinya merujuknya, atau melepasnya. Itu yang ketiga katanya. Makanya kalau orang sudah menceraikan istrinya 2 kali, dia takut-takut jangan-jangan jatuh kali yang ketiga. Dia takut bersama, makanya dia menghindar. Kadang-kadang yang satu di sawah, satu di rumah, satu di rumah, satu di sawah, satu di toko, satu di rumah, satu di rumah, satu di toko. Dia takut bersama-sama. Karena ada laki-laki yang sifatnya itu sifat cepat naik darah. Cepat naik darah, akhirnya sedikit-sedikit mau cerai, sedikit-sedikit mau cerai. Kadang-kadang sebab istri juga, kadang-kadang istri juga cepat naik darah. Jadi ada istri yang cepat naik darah, ada suami naik darah. Kalau kedua-duanya sama naik, bahaya. Pitam, bahaya. Makanya dikontrol, dikawal kalau orang bersuami istri, karena cerai itu memang halal, tetapi ihtazza arsyur rahman katanya. Ihtazza arsyur rahman. Kalau ada suami menceraikan istrinya, bergegar katanya arsy ar-rahman, dia akan bergerak, gemetar, takut, kaget. Kenapa manusia ini berani-berani
memutuskan akad yang sudah diterima ijab kabulnya pada waktu akad nikah itu sudah diterima dengan ikhlas, kemudian mau diputuskan. Jadi katanya bergerak Arsy Ar-Rahman, walaupun halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bahayanya kalau punya anak maka anak itu akan terlantar. Anak masa depan anak itu. Suami istri cerai, nanti si suami nikah lagi dengan perempuan lain, nanti si istri nikah lagi dengan laki-laki lain. Anak ini mau kemana dia? La ilaha illallah. Kalau anaknya kecil-kecil, kalau anaknya sudah besar-besar, dewasa, tidak apalah. Tapi kalau anaknya masih kecil-kecil, mau kemana dia? Mau ke bapaknya, takut ancaman ibu tirinya. Mau ke rumah ibunya, takut ancaman bapak tirinya. Mau kemana? Alternatif ya ke rumah nenek kalau masih hidup, ke rumah kakek, atau ke rumah bibi, ke rumah apa. Susah dia. Anak itu susah jadinya. Anak. La ilaha illallah. Daripada diceraikan, lebih baik nikah lagi. Artinya solusi cerai itu adalah poligami. Berpoligami jauh lebih baik daripada cerai. Jadi si istri pertama harus dia tahu juga bahwa itu solusi yang terbaik daripada suami pergi melanggani pelacur. Mana lebih baik, dia nikah lagi atau melanggani pelacur? Mana lebih baik, dia menikah atau jatuh pada zina? Kan lebih baik dia menikah. Istri yang mau dipoligami itu istri yang barokah, istri yang solehah. Memang berat, tapi yang berat itu surga. Masa mau duduk-duduk masuk surga? Memang berat. Mau dipoligami berat, tapi surga. Kalau tidak mau belum tentu surga. Berat kan? Kan yang berat-berat itu surga. Al-jannatu huffat bil makarih, katanya. Kata Rasul, al-jannatu huffat bil makarih, surga itu dikelilingi oleh kebencian. Istri yang pertama tidak mau dimadu, benci kan? Semua perempuan membenci madu kan? Tapi itu surga. Itu surga kalau mampu. Kalau mampu menahan diri, itulah dia surga. Surga nanti sama-sama. Jadi suami yang istrinya dua di dunia, kedua-duanya masuk surga, nanti sama-sama di dalam surga, di istana mewah megah. Di madu kan hanya sebentar saja, paling-paling 10 tahun, 15 tahun. Bukannya selama-lamanya kan? La ilaha illallah. Thayyib. Kan di madu hanya sebentar saja. Kalau contohnya umur istri tua ini 60 tahun, atau istri pertama umurnya 60 tahun, kemudian di madu, ya paling-paling tinggal sehari 2 hari dia meninggal dunia. Dia sabarlah yang sebentar. La ilaha illallah. Sehari pun tidak mau sabar. Subhanallah, yang namanya perempuan. Makanya Nabi mengatakan, ini ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Ini ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku melihat mayoritas isi api neraka itu perempuan. Itu kata Rasul. Karena tidak sabar, kurang sabar. Istri umurnya sudah 60 tahun, dimadu oleh suaminya. Mengamuk, dia mau diceraikan.
Padahal hidupnya tinggal 2 hari 3 hari. Astaghfirullahalazim. Alim. Padahal di madu sehari 2 hari. Subhanallah. Manusia gitulah. Tidak sabar. Kecuali kalau dia masih bisa hidup ratusan tahun, ya biar tidak di madu lah. Tapi ini la ilaha. Umur ummati ma baina sitin wa sab'in, kata Rasul. Umur umatku di antara 60-70 tahun. La ilaha illallah. Tapi ada katanya yang parah cerita. Mayatnya pun tidak mau dimadu. La ilaha illallah. Ada seorang istri, dia bertanya kepada suaminya, kakak, katanya, kakak. Dia sakit istrinya nih, sedang sakit. Kakak, katanya, kalau adik meninggal dunia, apakah kakak akan menikah lagi? Katanya. Sedih dia kan. Iya pasti, katanya. Sudah bisa dipastikan, kata. Nangis dia sampai hati kakanda memadui mayat adinda, kata. Astaghfirullahalazim. Sampai mayatnya tidak mau dimadu. La ilaha illallah. Terlaluan ini. Terlaluan. Mayatnya tidak mau dimadu. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ada teman orang Mekah itu, istrinya di Mekah itu stroke. Tua, kurus. Stroke. Dia mau menikah lagi, tidak dikasih dia. Ya Allah, kasihan Pak Haji Sidik namanya, Syekh Sidik. Ya Ustaz, sawili, ud'uli ya Ustaz. Ud'uli ya Ustaz, katanya. Ana uridu an atazawwaj. Ana al-an fi sihah wa afiyah. Wa hiya mashlulah, stroke. Ya mashlulah ya Ustaz, la yumkin an arkabah ya Ustaz, kata. Masya Allah. Ya Syekh Siddiq, anta rajulun wa rajulu qalilu, saya bilang sama dia. Anta rajulun tastati, laisa ithnani arba'atun. Toyib, kata. Orang tua dia. Anta tastati anta tazawwaja bisir. La tasta'zan wala taqul laha wala tazawwaj sirron. Toyib. Pergi dia ke Mesir, nikah dia di Mesir sama gadis Mesir. Gadis Mesir cantik. Pergi dia ke Mesir. Waktu saya ada di Mesir, dia bawa saya ke rumahnya. Tayyib ya Ustaz, katanya. Ya Ustaz. Hadhihi zaujati ya Ustaz, katanya. Tayyib. Limaza anta la tatazawwaja min awal biduni idzni zaujatil ula? Sah ya Syekh Siddiq, sah ala syariatil islamiyah, sah 100%, sah. Tayyib Ustaz, tayyib, katanya. Aish, mau dicium tangan tak usah lah. Itu Syekh Siddiq itu, nikah lagi dia di Mesir. Ke Mesir dia cari gadis, karena di Mekah kan susah, mau cari gadis susah. Tapi di Mekah itu mudah sebenarnya berpoligami, dan mayoritas orang Mekah berpoligami, mayoritasnya. Kenapa? Karena di sana itu
istri-istri hanya tinggal di dalam rumah saja. Jadi dia tidak keluar rumah. Yang susahnya kan kalau istri itu banyak keluar rumah. Nanti dia akan dipengaruhi oleh teman-temannya, akan dicaci oleh teman-temannya, akan dihina oleh teman-temannya gitu kan. Itu biasanya. Tapi kalau istri itu hanya dalam rumah saja, istri yang pertama ini sudah diberikan apartemen, istri kedua diberikan apartemen, tidak ada saling tahu menau, tidak ada saling kenal mengenal, kan tidak keluar rumah juga. Itu rata-rata lah orang Arab tuh berpoligami, 2, 3, 4 istrinya, karena masing-masing punya apartemen dan tidak keluar rumah. Yang membeli semuanya itu kan suaminya, atau masing-masing didatangkan TKW. Kadang-kadang dia tidak saling tahu menau dia. Nah, itu biasa orang Arab, orang Mekah itu berpoligami. Itu solusi untuk menghilangkan kesengsaraan anak-anak. Karena kalau cerai, si istri ini pasti akan membalas dendam. Istri yang diceraikan, dia akan membalas dendam dan dia akan menikah dengan laki-laki lain dan tidak akan peduli dengan anaknya sendiri. Kebiasaannya begitu. Tapi kalau di poligami, kalau di madu, kemudian suami ini melaksanakan kewajibannya dengan baik, melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, kan aman jadinya. Jadi dia menjaga anak-anaknya, dia menjaga kesejahteraan anak-anaknya. Jadi anak ini walaupun bapaknya menikah lagi, dia tidak merasa kehilangan bapak. Tapi kalau cerai, kemudian ibunya menikah lagi, bapaknya menikah lagi, ini kehilangan arah. Tidak tentu arahnya anak ini. Ini yang bahaya. Tapi kalau dia dimadu ibunya, tidak masalah. Jadi dia biasa hidup tetap dengan ibu kandungnya, dengan bapak kandungnya. Kan dia poligami bukan berarti bapaknya hilang, tidak kan? Kan dia akan nimbang juga, dia akan datang juga, dia akan lihat anaknya juga, anak melihat bapaknya juga, akan tetap sama ibunya juga. Tapi kalau cerai, Allah, kasihan anak ini. Yang kasihan kan anak. Kalau kita dengar penderitaan, kesedihan anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya gara-gara cerai, itu sedih memang. Sedih, tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang mendidiknya, mengasuhnya, meliharanya, melindunginya. Kadang-kadang bapaknya kalau menikah lagi itu sudah tidak dihiraukan juga anak-anaknya, kadang-kadang begitu. Jadi itu solusi yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, solusi untuk menghalangi perceraian, maka dengan berpoligami. Itu solusinya. Hari ini hari Rabu, insyaallah Rabu depan saya tidak ada. Rabu depan kita akan berangkat haji. Jadi Rabu depan mungkin diisi oleh Tuan Amit selama 3 Rabu lah mungkin. Karena di sana selama 26 hari. 3 Rabu atau 4 Rabu lah. Saya tidak ada. Mungkin nanti Tuan Amit atau Tuan Wakil siapalah yang akan mengisi nanti Rabu depan dan terusnya. Nanti pulang tanggal 12 Oktober. Tanggal 12 Oktober sudah ada di sini. Jadi Rabu depan itu kita sudah berangkat ke Jakarta, kemudian hari Kamis langsung ke Jeddah. Ke Jeddah dengan membawa 18 orang jamaah ONH Plus. Itu pemberangkatan terakhir tanggal 17 September dari Jakarta ke Jeddah. Itu pemberangkatan terakhir.
itu seminggu sebelum wukuf di Padang Arafah. Jadi hari Rabu depan berangkat, kemungkinan Rabu berikutnya itu wukuf. Wukuf berarti hari Kamis belakang itu hari raya Idul Adha. Jadi Rabu depan berangkat, Rabu depan lagi wukuf, berarti Kamisnya itu hari raya Idul Kurban. Tapi saya lihat di TV Muhammadiyah sudah menetapkan hari raya Idul Adha pada tanggal 23 September. 23 September. Kalau menurut kalender saya 24 September hari Kamis itu hari raya Idul Adha. Berarti hari Rabu itu wukuf. Tapi kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 23 Lebaran, berarti hari Rabu, berarti wukuf hari Selasa. Tapi nanti kerajaan Arab Saudi lah yang berhak untuk menentukan hari wukuf tanggal 9 Zulhijjah itu. Nanti ditentukan pada awal Zulhijjah, karena akan dilihat anak bulan Zulhijjah dulu. Kalau sudah ketahuan tanggal 1 Zulhijjah, tinggal menentukan 9-nya hari wukuf. Jadi belum ada pengumuman dari kerajaan Arab Saudi. Dia yang punya kewajiban untuk menentukan hari wukuf di Padang Arafah. Selanjutnya hari raya Idul Adha. Di Arab Saudi itu kita tidak boleh untuk menentukan sendiri-sendiri, tidak boleh. Kalau ditentukan sendiri-sendiri nanti 2-3 kali orang wukuf. Kerajaan menentukan contohnya tanggal 23 wukuf, ada lagi organisasi menentukan tanggal 22 wukuf, ada lagi organisasi menentukan tanggal 21 wukuf. Berarti berapa kali wukuf nanti? Nah, itu tidak boleh, tidak dikasih oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi satu waktu, tanggal 9 itu satu saja, jangan banyak-banyak. Jangan seperti kita di Indonesia, satu Ramadan itu banyak sekali, ya kan? Beda-beda waktu mulai puasa, berarti satu Ramadan kan banyak, seharusnya satu. Nah, jadi di Saudi itu satu hari wukuf, tidak boleh 2-3 hari wukuf, satu saja. Mana yang sudah ditentukan oleh kerajaan Arab Saudi Arabia, itulah di hari wukuf. Kalau ada orang wukuf besoknya ditangkap, seperti jemaah umroh yang ditangkap kemarin itu. Orang sudah lebaran hari apa, kita lebaran kemarin hari Jumat kan? Orang lebaran hari Jumat, kok dia lebaran hari Sabtu, sholat Id di depan Ka'bah, bagaimana tidak ditangkap? La ilaha illallah. Itu satu organisasi di Sumatera, 11 orang katanya sholat Id di depan Ka'bah, 11 orang itu. Orang sholat Idnya kemarin hari Jumat, kenapa kok dia sholat Id hari Sabtu? Ya bagaimana enggak ditangkap, di penjara kan, hampir sebulan di penjara dia. Katanya itu pelanggaran berat kalau di Saudi, berat. Jadi kalau di situ tidak ada siapa-siapa yang boleh menentukan dirinya hari besar Islam, dah, hanya kerajaan saja. Jadi semua harus tunduk patuh kepada ketentuan kerajaan, baik dia pendatang ataupun dia orang Arab. Kerajaan yang berhak, yang menentukan hari-hari besar Islam, hari-hari besar dalam Islam, tidak boleh orang lain. Jadi insya Allah doa mudah-mudahan tetap sehat walafiat, selamat dalam perjalanan sampai kembali ke tanah air. Nanti kita bisa bertemu lagi insyaallah. Mudah-mudahan kami semua mendapatkan haji yang mabrur insyaallah, dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah SWT. Dan insyaallah saya akan sampaikan salam semua tulab dan talibat di depan makam Rasulullah SAW.
Assalamualaikum ya Rasulullah min jami'it tulab wa talibat Ma'had Darul Quran Al-Majidiyah Syafi'an Adwan Pancar. Nanti dijawab dari dalam kuburnya, dalam makamnya. Secara umum lah, tapi secara umum dia akan jawab salam. Apabila kita berhadapan, kan dia hidup di dalam makamnya, dia hidup kan. Man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati, katanya. Barang siapa yang datang menziarah aku setelah aku meninggal, maka seolah-olah dia datang menziarah aku waktu hidup. Dia langsung jawab semua salam umatnya yang datang memberi salam di sana. Dan insya Allah kita doakan secara umum supaya tulab talibat dapat juga berangkat menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah insya Allah. Jadi nanti insya Allah yang mengisi mungkin Amit atau siapa yang akan mengisi setiap hari Rabu insya Allah. Yang begitu juga di dalam kelas yang tingkat 4 insya Allah nanti akan ditugaskan masyayikh yang tidak berangkat pergi haji insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi ma'ahli al-qutri unsa wa dhak, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan kara, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nawa bil khairi wa nukfa kulla Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal waghfi 'anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa firistur anta akraman Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa'ana watil watan wa fadhan hadaiman minal fitan wahdiya rijalaha alam wansuranhum fil asyaya wal bukar Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa'ana watil watan fadhan hadaiman minal fitan wahdiya rijalaha ala sun wansuranhum fil asyaya wal bukar Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa'an ahdatil watan fa'lan hadaiman minal fitan wahdiya rijalaha ala sun wansuranhum fil asyaya wal bukar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعادي ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء همير على معاشي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملا عملا صالحا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالم في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعطنا الصحة والعافية والسلامة علينا وعلى عبادك الحجاج والزوار والغزاة والمسافرين والمعتمرين في برك وبحرك وجوك من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أوصل ثوابا مثل ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح حبيبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأستاذنا ومعلمينا ومشايخنا وإلى أرواح جميع موتى المسلمين والمسلمات وإلى روح صاحب هذا القبر خاصة إلى روح المغفور له الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله وسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد
والبرد ونقه من الذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة مع الأبرار وأدخله الجنة بغير حساب وأدخله الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على روحه. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على قبره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم أعذه من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال من اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح.